Kalian pernah bertanya nggak sih, kenapa ya para nabi itu kok diutus di Timur Tengah, ya kan? Bahkan Yesus juga itu dilahirkan di Timur Tengah. Kenapa kok nggak ada yang di Afrika ataupun mungkin di Indonesia gitu, di Asia kan nggak ada ya? Nah, coba kita akan temukan jawabannya. Tapi sebelumnya jadi begini. Sekarang lagi heboh nih di Timur Tengah sana. Pangeran Salman itu dihujat, dibully habis-habisan. Karena apa? Karena dia mengadakan konser di depan Ka'bah, begitu loh. Dan konsernya itu ya penyanyi cewek, pakaian seksi, wah pokoknya bener-bener dah ini. Nah itu diasumsikan oleh masyarakat Arab sana bahwasanya ini konser di depan, tanda kutip, di depan Ka'bah, begitu loh. Nah ini lagi rame banget nih, dihujat habis-habisan tuh Pangeran Salman. Nah seperti inilah konsernya. Coba kamu perhatikan ya, konser yang diadakan di Riyadh sana. Wallahi tub min Allah, wallahi jahannam, wallahi jahannam hada Saudi Arabia, wallahi Saudi Arabia jahannam. Syaitani kabir hada Salman syaitan kabir. ليش هو زي كده؟ أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. فيا أسفي على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب. أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيب. Nah kalau kita perhatikan sebenarnya itu bukan benar-benar Ka'bah ya kan. Cuma banyak masyarakat muslim di sana itu tersinggung begitu loh. Karena itu si kotak LED itu mirip dengan Ka'bah begitu loh. Dan di depannya ada orang nari dengan pakaian seksoy kan begitu ya kan. Terus si penyanyinya ataupun penarinya itu cosplay, yang mana cosplaynya ini pakai pedang gitu loh. Nah pedangnya ini itu mirip dengan pedangnya Sayyidina Ali. Itu salah satu sahabat Nabi kan, di tokoh dari entitas muslim. Asyhadu anna Aliyyan waliyyun. Ya Ali, ya Ali. Tersinggung banget nih dari kejadian ini begitu loh. Nah itu lagi rame banget di di Timur Tengah itu lagi nyoroti ini begitu loh. Namun setelah saya cross check ya ternyata ini video joget-joget nyanyi-nyanyi ini sebenarnya bukan di tahun 2024 tapi di tahun 2023 untuk acara tinju gitu loh. Cuma tetap aja netizen sana Timur Tengah udah tersinggung duluan lah begitu loh. Bahkan ada juga yang bikin hoax itu tuh terjadi di tahun 2024 begitu loh. Nah tapi apapun itu ya, misalkan ada banyak lah alasannya kan. Itu kan niatnya Pangeran Salman bukan untuk melecehkan Ka'bah, tapi untuk promosi begitu loh kan. Karena gini, Pangeran Salman ini kan punya satu ambisi besar gitu loh, mengubah Arab Saudi yang dulunya ketergantungan dengan bahan bakar bahan bakar fosil. Karena di masa depan kan orang-orang sudah tidak akan menggunakan lagi bahan bakar fosil kan. Nah dia ingin mengubah Arab Saudi itu menjadi kota wisata begitu loh. Dan salah satunya itu dengan cara-cara seperti itu tadi begitu loh. Itu alasannya sih begitu. Cuma mungkin ya tindakan-tindakannya udah kelewatan batas, ya kita bisa maklumi lah, itulah namanya juga orang Arab gitu, orang Timur Tengah. Nanti ada kaitannya dengan pertanyaan kita di awal tadi ya kan, kenapa para nabi kok diutusnya di Timur Tengah begitu ya, nanti ada tuh kaitannya. Nah ini salah satu proyek-proyek ambisius
Pangeran Salman itu adalah ya salah satunya ini Neom, ya kan. Neom tuh ya kamu saksikan deh video berikut ini supaya tahu apa sih Neom itu gitu loh. Neom City merupakan mega proyek terbesar dan termahal di dunia yang juga disebut dengan kota pintar. Mega proyek itu menghabiskan biaya yang membagongkan, yaitu sekitar 1 triliun dolar atau setara 15.000 triliun rupiah. Proyek yang dirancang oleh putra mahkota Arab Saudi bernama Muhammad bin Salman itu ditargetkan selesai pada tahun 2030. Semua ini dilakukan agar Arab Saudi tidak bergantung pada minyak bumi dalam sektor pendapatan, sehingga sang pangeran melakukan terobosan baru berupa sektor wisata untuk menambah pemasukan negara. Ya itu, anggarannya sampai berapa triliun ya kan. Nah, terus yang kedua itu juga adalah dia punya ambisi ambisius ya, punya project ambisius The Mukaab. Sama ini juga kotak menyerupai Ka'bah begitu loh. Banyak orang yang mengaitkan wah ini benar-benar udah kelewatan katanya dari Salman. Ciri-ciri kiamat dah, apa adalah dan sebagainya. Dan ini salah satu project ambisius Raja Salman, The Mukaab ya kan. Perhatikan. Arab Saudi kembali menjadi sorotan dunia pasca munculnya sebuah proyek bernama The Mukaab. Proyek ini berupa bangunan raksasa yang disebut berbentuk mirip Ka'bah. Proyek pembangunan kubus raksasa ini dipimpin langsung oleh sang putra mahkota Muhammad bin Salman pada 16 Februari 2023. Rencananya, Mukaab akan dibangun menjulang hingga 400 meter dengan setiap sisinya 400 meter. Bangunan ini akan menjadi gedung tertinggi di Riyadh. Kapasitas bangunan ini diklaim bisa menampung 20 bangunan seukuran State Building New York. Jika sudah beroperasi, gedung tersebut akan berisi pameran budaya dan wisata, teater imersif, serta atrium. Selain itu, di kawasan tersebut juga akan dibangun lebih dari 100.000 unit hunian, 9.000 kamar hotel, 980.000 meter untuk pertokoan dan ruang kantor. Di lokasi tersebut juga akan dibangun 80 tempat hiburan dan budaya, Universitas Teknologi dan Desain, ruang serbaguna, dan museum ikonik. Proyek tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan pusat kota murabba di Riyadh. Nantinya, lokasi ini juga akan menjadi pusat baru untuk ibu kota Saudi tersebut. Proyek itu juga disebut akan menambah pemasukan ekonomi Saudi sebesar 180 miliar rial atau sekitar 728 triliun rupiah. Tapi hingga saat ini, Saudi belum merinci anggaran biaya untuk pembangunan bangunan megah tersebut. Menurut pemerintah Saudi, pembangunan gedung akan selesai pada tahun 2030. This is the new face of Riyadh. A gateway to another world. Nah, setelah Anda simak video dari awal sampai sekarang ini ya, begitu. Kira-kira sudah nemuin belum jawabannya? Kenapa para nabi itu diutus di Timur Tengah ya? Ya jawabannya sebenarnya sederhana. Karena di Indonesia untuk menyebarkan agama misalkan Kristen ya cukup pakai misionaris gitu loh. Terus kalau Islam ya cukup dengan wali songo begitu loh, nggak harus nabi. Kenapa? Karena memang warganya, masyarakatnya lebih beradab. Sedangkan di Timur Tengah itu rada kurang ajar. Makanya perlu treatment khusus dari Tuhan. Nggak cukup tuh di Arab misalkan untuk memperbaiki masyarakatnya dengan wali, dengan misionaris tuh nggak bisa. Di Timur Tengah itu wataknya itu keras, wah susah lah begitu tuh. Sekalinya berbuat kesalahan ya gitu, berlebih-lebihan begitu loh. Makanya harus ada treatment khusus. Maka yang diutus itu adalah nabi langsung, utusan Tuhan gitu loh. Karena itu tadi masyarakatnya tuh bebal gitu loh. Lain dengan Indonesia, masyarakatnya itu mudah diarahkan, lebih beradab ya kan. Ya bayangkan aja dulu di Timur Tengah masih terbelakang, di Indonesia sudah ada Borobudur ya kan, peradabannya sudah tinggi ya kan. Nah, salah satunya itu tuh. Sebenarnya Indonesia tuh begitu, lebih mudah gitu. Nah, itu salah satu jawabannya. Dah, terus pertanyaan selanjutnya, kenapa masyarakat Arab itu kok karakternya keras, bebal, beda dengan Indonesia?
itu karena faktor lingkungan gitu loh. Karena mau bagaimanapun juga kan manusia ini ya termasuk hewan kan, ya intinya kan makan gitu loh. Nah karena di sana itu sumber makanannya itu susah ya kan di sana, maka perlu effort tinggi untuk bisa mendapatkan makanan. Nah ini yang membentuk watak mereka gitu loh. Ya tiap dari mulai lahir ya kan mereka harus berjuang mencari makan yang mana itu susah. Namanya juga padang pasir. Untuk mendapatkan makanan, sumber makanan itu mereka harus benar-benar berjuang mati-matian. Ini yang membentuk karakter mereka tuh keras, bebal gitu. Makanya gampang perang kan di Timur Tengah tuh begitu, karena memang karakternya. Dan itu DNA-nya terus diwariskan sampai ke sekarang. Meskipun sekarang udah zaman modern ya, tapi DNA-nya terus diwariskan. Nah lain dengan Indonesia, sumber makanannya melimpah, ngapain harus rebutan ya kan? Misalkan saya di sini, tetangga saya di sana, ya tinggal sama-sama nanam singkong, semuanya berubah jadi apa? Tinggal nancepin batang singkong kan langsung berubah jadi singkong. Jadi nggak ngapain harus perang gitu loh. Makanya wataknya itu lembut, tidak keras-keras seperti Arab sana begitu. Karena sumber makanannya mudah begitu loh. Nah itu salah satu jawabannya. Jadi terjawab ya pertanyaan di awal, kenapa para nabi diutus di sana, tidak di Indonesia. Terima kasih karena sudah menyimak.